Film diawali kita diperlihatkan seorang chef bernama Carl Casper. Dia ini bekerja pada salah satu restoran. Dari pagi dia sibuk untuk mempersiapkan menu baru spesial karena malam hari ini ada kritikus makanan terkenal akan hadir. Pada jam 10 paginya, dia menjemput Percy anak Casper untuk sekedar bermain dan bertemu. Percy agak bete karena Casper membatalkan acara hari ini yaitu menonton bioskop. Sebagai gantinya, Casper mengajak Percy ke pasar. Sampailah mereka ke pasar untuk membeli bahan masakan dan jajan sambil ngobrol kalau hari ini akan ada kritikus terkenal yang mereview masakan Casper. Terus juga Casper bilang kalau dia akan mengajak Percy ke New Orleans. Setelah itu Casper kembali ke dapur mempersiapkan timnya dan datanglah Molly, pelayan restoran. Dia bilang kalau Riva, pemilik restoran, datang. Riva masuk ke dapur meminta untuk bicara berdua saja dengan Casper. Riva ini meminta Casper untuk tidak membuat menu baru. Cukup hidangkan saja menu andalan di restoran ini, yaitu telur caviar dan lava cake. Menu yang bertahan selama 10 tahun Casper buat dan tidak pernah gagal. Padahal Casper ini dari pagi sudah capek-capek belanja dan sudah mempersiapkan untuk membuat menu baru. Tapi Riva, pemilik restoran, tetap meminta untuk masak menu andalan saja. Karena Riva trauma, pernah sekali Casper mencoba improve membuat menu baru malah berakhir gagal. Akhirnya Casper nggak bisa menolak permintaan bosnya. Jadi akhirnya dia bilang kepada tim untuk menghidangkan menu andalan. Singkat cerita, selesailah semua dan Casper bersama timnya menunggu di bar hasil ulasan si kritikus. Mereka semua gembira dan yakin akan hasil yang bagus. Dan Casper sendiri yang akan membaca ulasan itu. Pada perkataan awal cukup baik dan memuji. Namun sayang di akhir ulasan menjadi hinaan bagi Casper. Karena Casper dinilai tidak kreatif dan tidak mau inovasi dalam membuat menu baru. Semua orang yang mendengar tiba-tiba menjadi terdiam dan membubarkan dirinya masing-masing secara perlahan. Karena kejadian ini dia ngobrol sama Molly, pacar Casper. Molly orangnya suportif, mengatakan kepada Casper untuk tidak terlalu memikirkannya. Meskipun kritikan itu menyakiti perasaan Casper dan mereka berakhir pulang bareng, lalu Casper memasak untuk Molly. Casper pergi ke rumah mantan istrinya bernama Ines untuk menjemput Percy lagi. Ngobrollah mereka soal Percy yang ngambek karena soal kemarin Casper membatalkan menonton bioskop. Ines juga mengatakan kalau dia tidak suka atas kritikan kepada Casper. Untuk permintaan maaf soal kemarin, Casper menggantinya hari ini menonton bioskop dan bermain di Dufan. Casper ini sosok ayah yang gak mau ribet, tidak memiliki komunikasi yang baik kepada Percy, dan selesailah pulanglah mereka. Percy meminta untuk ikut ke dapur, tapi Casper menolak. I won't get in the way. Yeah, I gotta go work. Okay. Bye. We have fun next week. Okay. Casper sibuk membuat menu baru, dia membuat sesempurna mungkin dengan keahliannya di dapur. Casper ini bekerja semalaman sampai pagi untuk membuat semua sendirian. Paginya datang Martin, teman dekatnya, dengan mengatakan jangan pedulikan Twitter. Casper yang mendengar bingung karena nggak paham apa itu Twitter. Martin mengalihkan pembicaraan dengan mencicipi hasil masakan Casper dan dia bilang kalau itu enak. Lalu datang Tony, asisten chef juga teman dekat Casper. Sama seperti Martin, dia juga bilang jangan pedulikan Twitter. Respon Casper tambah bingung terus bertanya, ada apa dengan Twitter? Martin langsung mengalihkan kembali pembicaraan. Lalu Tony bilang bagaimana dengan Riva? Casper menjawabnya kalau Riva mengizinkan Casper untuk membuat menu baru. 1 minggu berlalu, Casper bersama Percy lagi membuat sarapan dan dia bertanya kepada Percy soal Twitter. Percy menjelaskan Twitter sekalian membuatkan akun ayahnya. Casper membuat akun karena penasaran soal kritikan terhadap dirinya. Kritikan itu dibaca oleh Percy dan dia bilang kalau kritik terhadap ayahnya sedang viral. Casper juga sempat melihat dan scrolling. Momen ini langka bagi Percy, ngobrol dan belajar sesuatu bersama. Lalu Percy bicara soal kerinduan dia terhadap momen-momen bersama ibu dan ayahnya. Casper menanggapinya dengan mengatakan kalau dia tidak bisa kembali karena perbedaan pendapat dengan Ines. Setelah itu Casper meminta Percy untuk mengajarkan bagaimana cara menggunakan Twitter. Ketika malamnya, saat Percy tidur, dia membuka Twitter dan melihat-lihat tweet kritikan. Casper juga melihat artikel yang dibuat si kritikus. Kritikus itu bernama Ramsey Michael. Karena mungkin dongkol,
Casper membuat tweet dan memention Ramsey dengan kalimat yang sedikit tidak sopan. Lalu dia tidur. Nggak butuh waktu lama, tiba-tiba notifikasi Twitternya terus bertambah. Pada pagi harinya Casper yang memasak dan Percy mengecek Twitter. Dia mengatakan kepada ayahnya kalau kini akun ayahnya memiliki 2000 follower. Percy bertanya kepada ayahnya apakah dia membuat tweet. Casper menjawab iya. Dia mengirim tweet kepada Ramsey. Casper ini gaptek. Dia kira ketika membuat tweet dan mention Ramsey itu sebagai pesan yang hanya dibaca oleh Ramsey. Padahal tweet yang dibuat Casper ini dikirim secara publik dan Ramsey membalasnya dengan kalimat ejekan soal masakan Casper yang tidak enak secara publik juga. Ketika di dapur, Casper bercerita dan dia akan membalas tweet dari Ramsey dengan kalimat tantangan untuk datang kembali dan mencicipi menu baru ditambah kata bajingan di akhir. Tony dan Martin mencoba memberhentikan niat Casper tapi itu sudah dikirim. Casper pulang mengantarkan Percy kembali ke ibunya setelah menginap di rumah Casper. Di mobil, Percy sangat ingin pergi ke dapur bersama ayahnya, tapi Casper selalu menolak. Sampailah mereka, Ines ingin bicara kepada Casper soal tweet yang dibuat oleh Casper. Ines bilang kalau jurnalisnya ingin bertemu dengan Casper. Ines menelpon jurnalis, tapi karena sibuk, Casper harus menunggu. Casper ini tidak bisa menunggu lama lagi. Ines menahannya dan mengatakan soal food truck yang ditawari oleh mantan suaminya yang kedua. Casper menolak tawaran itu dan lebih memilih untuk pergi. Casper kembali ke dapur dan mengatakan untuk bersiap-siap. Molly datang memberi kabar kalau restoran sudah full booking. Lalu Riva hadir juga mengatakan kembali menyuruh Casper memasak menu andalan seperti biasa lagi. Meskipun sudah dikatakan Casper kalau dia akan membuat menu baru, tapi tetap ditolak oleh Riva. Casper membujuk Riva dengan mengatakan kalau restoran malam ini ramai karena promosi dari Twitternya. Tapi Riva tetap tidak peduli dan menyuruh Casper membuat menu andalan di restoran ini. Kalau Casper tetap membangkang, Riva akan memecatnya. Karena Casper ini adalah chef yang sesungguhnya dia memiliki ego tinggi soal masakan. Hasil usahanya kini tidak diapresiasi. Casper memilih untuk pergi. Casper mengajak Tony untuk pergi bersamanya tapi dia diam saja. Casper sadar dia tidak bisa memaksa, dia pun pergi sendirian. Respon Martin berbeda, dia ingin ikut pergi. Namun Casper yang menolak mengatakan untuk tetap berada di sini. Malamnya, luapan emosi Casper ia tumpahkan dengan memasak menu yang selama ini ia siapkan. Sementara di dapur restoran chaos karena ditinggalkan Casper. Ramsey yang datang diberi hidangan yang sama persis sebelumnya yang sudah dikritik. Lalu di akhir karena Ramsey tidak bertemu dengan Casper, dia meminta kepada Riva untuk bertemu dengan Casper. Tapi jawaban dia kalau Casper tidak akan kesini lagi. Lalu Ramsey membuat tweet kalau Casper tidak hadir malam ini. Artinya tantangan Casper itu dia hianati sendiri. Tweet itu dilihat oleh Casper, dia menelpon Molly untuk menahan Ramsey sampai dia datang ke restoran. Sampailah Casper di restoran dengan keadaan sangat marah. Sempat ditahan oleh Riva tapi kemarahan Casper sudah tidak terbendung. Casper langsung meluapkan amarah itu kepada Ramsey. Orang-orang di sekitar merekam kejadian tersebut. I am not cloying. I am not needy. I don't care what you think. You're not getting to me. I'm not needy. And you don't do anything. What do? You sit and you eat and you vomit those words back. It hurts. Yes. It fucking hurts when you write that shit. It hurt you. Karena kejadian itu, Casper viral di internet. Video marah-marahnya ditonton jutaan kali. Dia kini tidak memiliki pekerjaan, ditolak banyak restoran. Jurnalis Ines bernama Jen menelponnya dan mengatakan kalau dia memiliki tawaran untuk Casper pada acaranya yang akan dibuat berjudul Hell's Kitchen. Cuma Casper menolak karena itu bukan pekerjaan yang dia inginkan. Casper hanya ingin bekerja membuat makanan, bukan berpura-pura menjadi chef pada sebuah acara TV. Casper menutup telepon dari Jen dan menelpon Ines. Mengabarkan Ines untuk menjaga Percy karena keadaan dia sekarang sedang sulit mendapatkan pekerjaan yang disebabkan kejadian kemarin. Casper meminta bicara kepada Percy. Percy langsung bicara kalau dia mengerti dan tidak apa-apa batal pergi ke New Orleans. Casper pergi ke bar, bertemu dengan Martin juga Tony. Mereka ngobrol dan membicarakan soal Casper yang viral di internet. Lalu setelah
Setelah itu Casper bicara dengan Molly. Molly yang khawatir tentang Casper menyuruhnya untuk istirahat, menjernihkan pikirannya, dan juga mengatakan untuk mendekatkan dirinya dan bicara kepada Percy untuk memperbaiki hubungan mereka. Paginya Casper pergi ke rumah Ines untuk bertemu dengan Percy, namun sayang Percy tidak ingin menemuinya karena marah soal tidak jadi ke New Orleans. Lalu Ines ngobrol bersama Casper. Dia meminta Casper ikut bersamanya pergi ke Miami untuk urusan bisnis. Karena pengasuh Percy tidak bisa ikut, alternatifnya adalah Casper yang akan menjaga Percy selama di Miami. Pergilah mereka ke Miami dan malamnya mereka ke sebuah bar tempat ayahnya Ines bekerja. Ayah Ines kebetulan sedang nyanyi di sini. Mereka menontonnya dan sangat menikmati. Percy melihat keakraban ayah ibunya yang selama ini dia rindukan. Setelah selesai mereka makan di sebuah restoran Kuba. Mereka ngobrol sambil menunggu pesanan tiba. Pesanan datang sebuah roti lapis khas Kuba. Casper memakannya dan itu sangat enak menurutnya. Casper ingin membangunkan Percy yang tidur di kakeknya untuk mencicipi roti lapis Kuba, tapi dilarang. Lalu Ines mengatakan kalau buatan Casper jauh lebih enak daripada masakan di sini. Casper langsung terbesit dalam pikirannya, apakah masakan seperti ini disukai orang-orang di Amerika? Jawaban Ines, tentu. Casper akhirnya berubah pikiran dan akan menerima tawaran food truck yang diberikan mantan suami kedua Ines. Keesokan harinya dia langsung pergi menemui Marvin, mantan suami Ines yang kedua. Kedatangan Casper ini disambut agak tidak menyenangkan bagi Casper karena kesombongan Marvin. Apalagi kedatangan Casper ini seperti orang yang sangat butuh bantuan. Dan akhirnya deal. Marvin membelikan food truck kepada Casper. Tapi keadaan food truck itu seperti... Casper menelpon Martin dan mengabarkan kalau dia kini berada di Miami. Lalu Martin juga memiliki kabar baik, yaitu Martin kini naik jabatan menjadi asisten chef. Ya, posisi Casper digantikan Tony dan posisi Tony digantikan oleh Martin. Lalu datanglah Ines bersama Percy. Percy naik ke truk dan mencium bau busuk yang menyengat. Sedangkan Ines langsung pergi. Mereka berdua pun membersihkan truk dan mengeluarkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Sampai pada akhirnya ketika Percy menemukan sumber bau busuk, dia membuang itu bersama tempat penggorengannya. Casper memarahi Percy karena membuang penggorengan yang masih berguna. Casper menyuruh untuk membersihkan bukan membuangnya. Percy menolak karena jijik dan bau. Casper berperilaku seperti chef tanpa pandang bulu memarahi Percy meskipun itu anaknya. Percy merasa ayahnya jahat, dia pun pergi. Akhirnya Casper sendiri yang membersihkan. Setelah selesai, Casper minta maaf dan mengajak Percy untuk berbelanja. Mereka belanja barang-barang untuk keperluan memasak. Setelah selesai, mereka kembali ke truk. Mereka kesulitan untuk memasukkan penggorengan yang baru saja dia beli. Casper meminta tolong pada karyawan Marvin, tapi tidak ada yang mau membantunya. Bahkan merespon pun tidak. Tiba-tiba Martin datang. Martin dengan senang hati akan membantu Casper tanpa digaji menjadi asisten chef di food truck. Lalu dia berbicara bahasa Spanyol kepada karyawan Marvin dan tiba-tiba mereka mau menolong. Martin menyuruh Casper untuk pergi ke pasar belanja, sedangkan sisanya di truk Martin yang akan mengurus. Casper pergi bersama Percy membeli bahan-bahan, sementara Martin yang selesai merapikan set kitchen, dia memarinasi daging babi. Keesokannya, daging babi yang telah dimarinasi kemarin selesai dipanggang hari ini. Casper mencobanya dan ini enak banget menurut Casper. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk membuat roti lapis Kuba. Casper melibatkan Percy di sini. Dia diberi tugas untuk mengawasi kematangan roti. Setelah matang, mereka mencobanya dan rasanya enak banget, sempurna. Akhirnya Martin memanggil seluruh karyawan Marvin untuk mencoba. Semua karyawan puas dengan makanan yang mereka terima. Lalu Percy melakukan kesalahan. Dia lengah tidak memperhatikan roti sehingga itu menjadi gosong. Di sini Casper mengajak Percy keluar truk dan sedikit memberi arahan juga nasihat yang bukan dari seorang ayah, melainkan seorang chef. Casper mengatakan kalau apa yang dilakukan di dapur adalah keahliannya dan dia sangat mencintainya. Jadi Casper tidak ingin ada kesalahan. Casper ingin membagi pengalamannya kepada Percy dengan caranya sendiri. Percy menerima semua perkataan ayahnya dan kembali memasak. Setelah selesai malamnya mereka ngumpul dan ngobrol. Casper memiliki rencana awal untuk berkeliling sebelum kembali ke
Los Angeles. Rencana rute pertama menuju South Beach di Miami. Kalau sudah teruji enak, Casper akan kembali ke Los Angeles untuk menjualnya di sana. Percy mendengarnya ingin ikut karena ini liburan, jadi dia ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Kebetulan juga Percy sudah meminta izin kepada ibunya dan Ines mengizinkannya. Lalu Martin menyuruh Percy dan Casper kembalilah ke hotel, sedangkan truk akan dibawa olehnya untuk dicat dan diperbaiki sound systemnya. Semua biaya Martin yang menanggung. Call me and I'll get you anywhere. Martin datang ke hotel membawa truk yang sudah selesai dimodifikasi. Mereka menuju South Beach, Miami. Sementara itu Percy membuat tweet tentang perjalanan mereka. Sampailah mereka, Martin ditugaskan untuk mencari pelanggan. Dan tak disangka hari pertama mereka jualan begitu ramai, sehingga membuat polisi setempat menghampiri meminta untuk melihat surat izin. Lalu polisi itu ternyata mengenali Casper karena viral di internet. Akhirnya mereka berdua foto-foto. Great. Okay. Thank you. All right. Good. Hey, Okay. can I take one pressing a sandwich or something? We did one more where Mereka melanjutkan perjalanan. Percy nggak cuma duduk diam saja. Dia membuat fanspage di Facebook dan selalu aktif di sosial media untuk mengupload semua kegiatan. Perjalanan selanjutnya yaitu menuju New Orleans. Mereka sampai di New Orleans. Percy pergi bersama Casper sementara Martin mempersiapkan. Percy nggak lupa untuk memfoto truk dan bertanya lokasi sekarang berada kepada ayahnya untuk keperluan diupload di sosial media. Percy dan Casper menghabiskan waktu untuk sekedar jalan-jalan dan membeli cemilan bersama Percy. Ketika mereka selesai dan akan kembali ke truk, Martin bicara kesal kepada Casper karena dia terlambat kembali ke truk. Soalnya antrian sudah panjang. Casper langsung ke dapur dan disinilah Martin dan Casper baru mengetahui dari mana asal pelanggan yang mengantri. Semua itu hasil dari konten Percy. Food truck pun dibuka oleh Casper dan antrian panjang banget. Semua orang senang karena nggak sia-sia mereka menunggu. Terlihat wajah Casper yang lebih bahagia di sini ketimbang bekerja di restoran. Bahkan dia mengatakan kebanggaannya kepada pelanggan. Hasil kerja keras Percy yang mengundang banyak orang ke sini. Setelah selesai di New Orleans, tujuan mereka saat ini adalah Texas. Sampailah mereka di Texas, sebelum menjual makanan, Casper berkunjung pada sebuah restoran temannya. Di sini Casper memesan daging sapi panggang. Mereka sempat mencobanya terlebih dahulu sebelum daging itu akan dijadikan bahan masakan untuk mengganti daging babi. Sore harinya mereka mulai untuk berjualan. Seperti biasa, antrian panjang dibarengi Casper berjualan di tempat yang sedang berlangsung acara musik, juga kumpulan geng motor. Ines menelpon Percy menanyakan keberadaannya. Telepon itu diberikan kepada Casper. Ines berniat akan menjemput Percy tapi dilarang oleh Casper. Ines melihat di Facebook soal perjalanan Casper bersama Percy dan mengatakan terlihat menyenangkan. Dan itu dikonfirmasi oleh Casper kalau kini perasaan dia sungguh luar biasa bahagia karena keadaan yang cukup ramai dan suara tidak begitu jelas. Ada kalimat yang dikatakan oleh Casper yang membuat perasaan mereka kembali. I tell him I love him. He says I love you. What? I love you. I love you too. Pada malam harinya, Casper dan Percy ngobrol di atas truk. Dari sini Casper mengungkapkan perasaannya kalau dia benar-benar sangat menikmati waktu bersama Percy. Begitupun Percy kepada Casper. Casper juga memuji kinerja anaknya yang sangat bagus ketika menjadi juru masaknya. Karena libur sekolah Percy sudah selesai, Casper dengan berat hati akan berpisah ke depannya Casper dan Martin yang akan mengurus food truck. Percy tidak ingin ini terjadi dan dia masih ingin bersama ayahnya di food truck ini. Percy mencoba meminta waktu menemani ayahnya ketika weekend saja. Tetap Casper menolaknya. Dan keesokan harinya mereka pulang setelah 2 minggu bersama-sama. Percy kembali ke ibunya dan Casper pulang ke tempatnya. Di sini dia membuka email dan melihat video yang dikirim oleh Percy. Dengan rasa bangga dan senang melihat video itu, Casper berubah pikirannya. Menelpon Percy mengatakan kalau dia berubah pikiran. Casper ingin Percy kembali memasak dengannya ketika weekend dan libur sekolah saja. 1 minggu berlalu, pada malam harinya di California, Casper kembali bekerja. Bedanya kini Ines ikut bersama Percy. Tiba-tiba datang Ramsey. Dia ingin bicara dengan Casper.
ngobrol lah mereka. Dan awalnya Casper mengatakan unek-unek dalam dirinya soal kritikan Ramsay menghancurkan hidupnya. Juga dia bilang soal Twitter, awalnya Casper mengira tweet itu berupa pesan pribadi. Ramsay juga menjelaskan kalau selama di Twitter itu dia hanya bercanda untuk sebuah drama agar tulisannya ramai. Dan pada akhirnya Ramsay mengatakan kalau dia tidak akan mengkritik lagi Casper, tapi dia akan membantu Casper membangun restoran dan mendukung penuh keputusan Casper. Apapun itu masakannya, bagaimana dekorasinya, Ramsay memberikan kebebasan. Dia hanya menyediakan tempat. Di akhir Ramsay bilang kalau Casper adalah chef terbaiknya. Selama ini Ramsay mengikuti perjalanan Casper. 6 bulan berlalu, restoran Casper hasil kerja sama dengan Ramsay telah beroperasi. Semua orang di tempat bergembira dan kini hubungan Casper dengan Ines kembali bahagia. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua nggak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.